Halo, selamat malam sedulur. Ketemu maning karo Nyong karo Pak Tria. Kali ini Nyong arep bahas tentang gaji bupati dan wakil bupati karena Nyong krungu anak calon bupati sing jerene gue arep ora mengambil gaji pokok selama dia jadi bupati. Nah, siki Rika penasaran apa ora? Nyong juga penasaran. Pira sih janjane gaji pokok bupati dan wakil bupati. Nyong tes browsing ke videone nang YouTube. Jadi si kita tiliki bae. Kayak ngapa tonton bareng yo. Berapa gaji pokok bupati dan wakil bupati. Men pada ngerti ya. Oke, selamat menonton. Hai, perkenalkan saya Bupati Tanah Jauh bernama Larupi dan wakil saya Ibu Larupa. Saya akan sampaikan satu hal yang sering membuat orang penasaran, yaitu soal gaji bupati. Kami berdua baru saja terpilih pada pemilihan kepala daerah. Waktu itu ada 3 pasangan calon. Jika kita melihat hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa untuk kampanye calon kepala daerah bisa menghabiskan uang dengan kisaran 20-200 miliar rupiah. Kalau saya, rahasia. Kampanye itu satu hal, untuk mencalonkan diri menjadi bupati juga bukan perkara mudah. Harus dapat dukungan dari partai politik yang punya kursi di DPRD. Maju dari jalur independen juga harus merogoh modal uang yang tidak sedikit. Lalu, berapa sebetulnya gaji bupati? Gaji bupati sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang hak keuangan administratif kepala daerah, wakil kepala daerah, dan bekas kepala daerah, bekas wakil kepala daerah, serta janda atau dudanya. PP tersebut merupakan revisi dari PP nomor 9 tahun 1980. Namun yang perlu diperhatikan, gaji hanya salah satu pos penghasilan yang diterima bupati. Bagaimana menghitungnya? Komponen penghasilan bupati dan wali kota ada 3, terdiri atas gaji, tunjangan, dan biaya operasional. Kita bahas yang pertama, yaitu gaji. Gaji pokok kepala daerah setingkat bupati ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan. Sementara itu, gaji pokok seorang wakil bupati ditetapkan sebesar 1,8 juta rupiah per bulan. Komponen kedua ialah tunjangan. Bunyi pasal 4 ayat 2 PP nomor 59 tahun 2000, yaitu selain gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk tunjangan yang diterima pejabat setingkat bupati yaitu tunjangan jabatan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu. Besaran tunjangan jabatan bupati yaitu sebesar 3,78 juta per bulan. Sementara tunjangan jabatan untuk wakil bupati ditetapkan sebesar 3,24 juta rupiah per bulan. Tunjangan lain yang diterima seorang wali kota atau bupati antara lain tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan BPJS Kesehatan, dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan. Komponen ketiga ialah biaya operasional. Selain tunjangan, kepala daerah juga mendapatkan biaya penunjang operasional bulanan. Besaran tunjangan ini berbeda setiap daerah karena menyesuaikan dengan pendapatan asli daerah atau PAD. Beberapa daerah mengalokasikan tunjangan operasional bupati hingga di atas 100 juta rupiah per bulan. Tunjangan ini bersifat sebagai dana yang dialokasikan dari APBD untuk menunjang kegiatan operasional wali kota. Tunjangan operasional ini diatur di dalam PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Besarnya biaya penunjang operasional bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD sebagai berikut. PAD sampai dengan 5 miliar rupiah, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah 125 juta rupiah dan paling tinggi sebesar 3% dari PAD. Kemudian, PAD 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah 150 juta rupiah, paling tinggi 2% dari PAD. Lalu, PAD 10 miliar sampai 20 miliar rupiah, maka tunjangan operasional besarannya paling rendah 250 juta rupiah dan paling tinggi 1,5% dari PAD. Kemudian PAD 20 miliar sampai 50 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah 300 juta rupiah dan paling tinggi sebesar 0,8% dari PAD. Lalu PAD 50 miliar sampai 150 miliar rupiah, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah 400 juta rupiah dan paling tinggi 0,4% dari PAD. PAD di atas 150 miliar, maka tunjangan operasional paling rendah 600 juta rupiah dan paling tinggi sebesar 0,15% dari PAD. Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang dimaksud dengan biaya operasional tadi ialah untuk 8 hal, yaitu biaya rumah tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, kemudian biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris, kemudian biaya pemeliharaan kendaraan dinas, lalu biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat, dan uang duka bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta anggota keluarga. Lalu biaya perjalanan dinas, kemudian biaya pakaian dinas, dan yang terakhir biaya penunjang operasional yang digunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lain untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Maka kembali ke pertanyaan di awal tadi, bagaimana menghitung gaji dan tunjangan bupati? Kita sudah bahas satu persatu, bahwa formulanya ialah gaji ditambah tunjangan, ditambah lagi dengan tunjangan biaya operasional yang disesuaikan dengan persentase PAD. Demikian penjelasannya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Nah, wis ngerti kan kira gaji pokoknya bupati dan calon bupati. Nyong wis ngerti, Rika juga wis ngerti, wis nonton video mau. Jadi gaji pokoknya bupati per bulane dan wakil bupati per bulane cuma 2,1 juta per bulan dan wakile kue kur 1,8 juta per bulan aja gomon. Anak-anak calon bupati sing arep ora njiot gaji pokoke kur semeno. Salam cerdas, salam waras. Sampai jumpa lagi.